Sekolah itu untuk apa sih? Sukses juga bukan dari sekolah. Ada beberapa proses yang terjadi yang tanpa disadari menjadi modal awal seseorang untuk sukses. Namun karena efeknya bersifat abstrak, seseorang jadi sering menyepelekan sekolah. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari proses sekolah? 1. Sekolah mengajarkan kegigihan. Dasar dari sukses itu adalah kegigihan. Seberapa jauh seseorang bisa bangkit saat dia jatuh? Tidak percaya? Cobalah bertanya pada orang yang sukses. Apakah sejak pertama dia mencoba selalu berhasil hingga sukses? Atau pernah gagal? Dan ketika gagal, dia tidak bangkit dan tidak mencoba lagi. Apakah dia bisa sukses? Maka syarat sukses pertama adalah gigih. Tidak pernah berhenti mencoba. Setiap orang memiliki batas kegigihan yang berbeda. Ada yang 30 kali coba sudah mundur, dan ada yang sanggup lebih dari itu. Inilah yang membuat kesuksesan orang beda-beda. Coba renungi, apa yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini? Apakah ada kegiatan yang melatih Anda menjadi gigih? 2. Kejujuran dan reputasi. Teman kuliah adalah rekan kerja, tapi teman SMA akan jadi mitra usaha. Walaupun tidak semua, tapi kecenderungannya demikian. Di saat kita membuka usaha baru dan membutuhkan mitra, maka kita akan mencari orang yang paling bisa dipercaya. Selama masa kuliah, teman kuliah cenderung berganti setiap semester. Namun di SMA, setidaknya ada 3 tahun kebersamaan. Dan dalam 3 tahun inilah secara tidak sengaja, kepercayaan kita akan muncul pada teman-teman sekolah kita. Adalah tidak mungkin kita mempercayakan keuangan kita pada teman yang selama SMA-nya memiliki reputasi negatif. Maka, jagalah reputasi Anda selama masa sekolah. Karena saat tamat, mungkin hanya ada sebaris informasi yang tersisa di memorinya teman Anda. Si A orangnya baik, si B orangnya jahat. Jarang ada yang bisa mengingat si A baik karena 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. 3. Komunikasi dan sosialisasi. Komunikasi terlihat sederhana, tapi ternyata berkomunikasi yang baik tidak gampang. Pernah merasa diabaikan saat kita berbicara? Bukankah itu karena apa yang kita sampaikan adalah tentang apa yang ingin kita sampaikan, bukan tentang apa yang ingin dia dengar? Komunikasi yang baik adalah menyampaikan apa yang ingin didengar audiens. Di sekolah, walaupun tidak tahu konsepnya, tapi kita secara tidak sadar akan menyesuaikan diri. Saat diabaikan, biasanya kita akan melakukan improvisasi cerita agar cerita tersebut menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi hal yang ingin didengar audiens, walaupun terkadang dengan cara nggak benar, yaitu menambahkan bumbu-bumbu cerita supaya menarik. 4. Kerjasama. Untuk semua job yang akan kita dalami setelah lulus, dipastikan akan bekerja dalam tim. Dan kebiasaan bekerja dalam tim, berbagi tanggung jawab, dan kemudian menghargai anggota tim lain, ini akan dilatih dalam banyak sekali mata pelajaran. Guru pasti sering memberikan kita kesempatan kerja tim. Namun, lihatlah yang memilih mau berlatih teamwork atau sekedar tempel nama. Karena kemalasan bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk bisa mengenal kemampuan diri kita sendiri. 5. Menghargai orang lain. Saat bekerja, kita sering butuh bimbingan senior, dan ternyata senior akan jauh lebih ramah dan mau berbagi kepada orang yang bisa menghargainya, dan gratis. Tapi, jika kita arogan dan tidak biasa menghargai orang yang lebih tua, maka mungkin perjalanan karir kita akan lebih sulit. Sekarang, apakah kita sudah berlatih menghargai semua orang? 6. Persiapan dan prestasi.
Untuk setiap perlombaan pasti ada menang dan kalah, dan setiap kekalahan yang biasa disesali hanyalah persiapan yang kurang matang. Bagian yang terpenting dari lomba bukanlah kemenangannya, melainkan belajar bagaimana membuat persiapan yang matang. 7. Percaya diri. Keikutsertaan dalam lomba, tampil di depan kelas ataupun dalam kegiatan OSIS, berada di depan, memberikan pidato, dan banyak hal lainnya yang dilatih di sekolah untuk membangun rasa percaya diri siswa. Pada saat bekerja, banyak karyawan yang gagal berkarir karena kurang percaya diri. 8. Kepepet dan manajemen waktu. Nah, kalau masalah pengalaman kepepet, harusnya semua sudah punya. Dan setelah mendapatkan posisi kepepet, apakah Anda berubah? Apakah Anda mulai mengatur waktu? Jika iya, berarti Anda pembelajar yang luar biasa. Kepepet juga dipercaya sebagai momen yang membuat seseorang mengeluarkan kemampuan maksimalnya, bahkan di luar batas normal. Semakin sering bertemu dengan momen kepepet, membuat kita mengeluarkan kemampuan maksimal. Tapi, jika kita selalu kepepet pada posisi yang sama, itu namanya 9. Mengatasi konflik. Tidak semua siswa mendapatkan konflik besar dalam sekolah, tapi kita bisa selalu belajar bagaimana mengatasi konflik dengan orang lain dengan bantuan guru, terutama guru konseling. 10. Menambah wawasan. Semua materi yang diberikan oleh guru Anda adalah wawasan, dan semua proses dalam menambah wawasan itu adalah untuk membangkitkan sel otak Anda.